Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada subuh pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari karakteristik orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih pada bahasan orang-orang yang beristighfar dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih di dalam hadis al-muttafaq alaih rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengisahkan sebuah riwayat kepada kita semua. Ada satu peristiwa yang beliau alami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ridfan nabi ala himarin yuqalu lahu Ufayr. Satu ketika aku pernah dibonceng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Kendaraan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berupa keledai atau kuda ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahu ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ini pertanyaan sederhana yang ditanyakan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya kalau orang menunaikan hak-haknya dengan baik, atau kalau dia tunaikan kewajibannya dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hak yang dia mesti dapatkan. Qultu, maka aku menjawab. Siapa menjawab ini? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini ta'addubnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka tidak mudah memberikan satu statement, Pak. Ya, saking beradabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disilakan oleh para ulama ta'addubus sahabah ma'an nabi. Ya, beradabnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali para sahabat itu kalau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Tahu. Ya. Nah, sehingga kita kalau ditanya satu hal yang mungkin kita tidak tahu jawabannya secara pasti, maka alangkah baiknya untuk kita ucapkan wallahu a'lam ya, atau wallahu a'lam bis-shawab. Jangan semua pertanyaan dijawab, Pak. Ya, apalagi mungkin kita tidak tahu secara pasti jawabannya, jangan kita jawab. Apalagi itu kalau kaitannya adalah hukum-hukum di dalam Islam. Sangat berhati-hati dulu para sahabat, sangat berhati-hati para ulama untuk memberikan jawaban ya. Apalagi dalam berfatwa ya. Fatwa itu punya syarat yang banyak, Pak, untuk memberikan fatwa dalam satu kasus, dalam satu permasalahan ya. Sehingga tidak mudah untuk memberikan sebuah fatwa ya, kecuali pengkajian yang dalam dulu, istiqra' dari dalil-dalil dulu ya, dipertimbangkan maslahat madaratnya apa, itu baru dikeluarkan sebuah fatwa ya. Nah, ini adabnya para sahabat kepada Rasul ketika ditanya, apa jawaban mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak menutup kemungkinan Mu'adz bin Jabal tahu jawabannya, Pak. Tidak menutup kemungkinan Mu'adz bin Jabal tahu apa yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya Rasulullah SAW. Tapi saking beradabnya kepada Nabi, dia cuma katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, lalu Rasul menjawab, fa inna haqqallah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
maka sesungguhnya hak Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, berarti ini kewajiban hamba. Kalau hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban hamba-hambanya. Kami ulangi sekali lagi, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Haknya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, ayya'buduhu, mereka beribadah kepada Allah. Jadi hak Allah Ta'ala yang paling tinggi atas hamba-hambanya, hamba itu beribadahnya kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan penghambaan kepada selain Allah. Ya Pak ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Mereka tunduk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hak Allah Ta'ala yang paling besar terhadap hamba-hambanya. Sehingga semua bagian hidup kita ini mestinya dijadikan sebagai niatnya ibadah. Tidak ada yang sia-sia, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi seorang mukmin apapun yang dilakukan selama itu adalah hal yang positif, hal yang baik, kalau dia niatnya taqarrub kepada Allah Ta'ala, dia menjadi bagian daripada ibadah. Ini pentingnya sebuah niat. Ya. Oleh karenanya bab pertama yang dijelaskan oleh para ulama dalam semua kitabnya para ulama itu Pak, babun niat. Ya, bab tentang apa Pak? Niat. Ya, yang paling populer hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari hadis ini nanti akan turunan banyak kaidah-kaidah fikih, Pak. Di antaranya kaidah fikih misalnya al-umuru bimaqasidiha. Segala hal itu mesti ya kembali kepada maksud dan tujuannya. Turun lagi satu kaidah namanya ta'addudun niyat bi amalin wahid. Boleh menggabungkan beberapa kebaikan dalam satu perbuatan. Ini turunan daripada hadis tadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya niat, maka diletakkan oleh para ulama di bab-bab awal semua bahasan kitabnya para ulama. Nah, jadi hak Allah Ta'ala atas hamba-hambanya pertama tadi ayya'buduhu, ya, mereka hendaklah beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah, yang mendapatkan manfaat dan kemaslahatannya hakikatnya bukan Allah. Ya, maslahat manfaat ibadah itu kembali kepada siapa? Kembali kepada hamba itu sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Ya, kalau dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu sebenarnya manfaatnya untuk hamba tersebut. Man 'amila shalihan fali nafsihi. Kalau dia beramal soleh, amal solehnya kembali kepada diri sendiri. Allah Ta'ala tidak membutuhkan ya apa yang kita lakukan, sesungguhnya tidak. Sampai digambarkan dalam satu hadis qudsi oleh Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, kalau seluruhnya manusia ya beriman kepadaku, kata Allah, tunduk hatinya bersih beriman kepadaku, lam yazid min mulki syai'an, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Jadi kalau seluruh manusia beriman tunduk kepada Allah, lam yazid min mulki syai'an, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya kalau seluruh manusia tidak mau beriman kepadaku, tidak mau ibadah kepadaku, lam yanqus min mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan yang aku miliki, firman Allah. Kalau sekiranya manusia berdiri di satu tanah yang lapang, lalu semua mereka meminta hajatnya, keinginannya, doa-doanya mereka panjatkan kepadaku, kata Allah, lalu aku berikan masing-masing hajatnya, keinginannya, doa-doanya aku kabulkan, tidaklah berkurang dari apa yang aku berikan kepada mereka, kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di samudera yang luas. Dan yang Allah Ta'ala kasih kepada manusia dalam kehidupan ini tidak jauh dan tidak lebih seperti orang yang mencelupkan jarinya di samudera yang luas. Itulah nikmat Allah Ta'ala di dunia ini. Sedangkan nikmat Allah yang luas itu seperti apa tadi Pak? Samudera. Jadi
Allah Ta'ala tidak akan pernah sedikit pun bertambah kekuasaan dan kerajaannya bila manusia itu beriman kepada Allah. Sebaliknya, kalau manusia itu ingkar kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun. Nah, ini yang pertama, hak Allah Ta'ala kepada hamba, di atas hamba-hambanya. Kemudian hak yang kedua, wala yusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali mereka melakukan apa? Perbuatan kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah. Ini dua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, ya. Adapun hak hamba-hamba, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang haknya hamba, ya, terhadap Allah Ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Ta'ala tidak menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala tidak akan timpakan siksaannya, azabnya kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, riwayat yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Jadi kalau ada model hadis periwayatannya demikian, ini namanya di dalam ilmu hadis namanya hadisun qudsi. Ya, hadis apa? Qudsi. Jadi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, biasanya Rasulullah bersabda yang dia riwayatkan dari Rabbnya. Tapi hadis qudsi ini adalah beda dengan Al-Quran. Ya, kalau hadis qudsi la yuta'abbad bi tilawatihi, tidak bisa dijadikan bacaan di dalam sholat. Ya. Jadi nggak bisa, mohon maaf, habis baca Al-Fatihah, Bapak Ibu membaca hadis qudsi ini nggak bisa. Ya, nggak boleh, ya. Tetapi kalau Al-Quran yuta'abbad bi tilawatihi, ya, dijadikan sebagai bacaan di dalam ibadah kepada Allah, dalam salat maksudnya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara hadis qudsi dengan apa? Quran. Ya, kalau hadis qudsi la yuta'abbad bi tilawatihi, nggak bisa dijadikan bacaan di dalam ibadah, dalam salat, ya. Kemudian kalau Al-Quran yuta'abbad bi tilawatihi, dijadikan bacaan di dalam sholat kita, ya. Walaupun sama-sama firman Allah, tetapi konteksnya berbeda. Yang satu boleh dipakai di dalam ibadah kepada Allah, yang satu tidak bisa dijadikan bacaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama firman Allah, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ini tadi hadis apa? Hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai Bani Adam. Bani Adam siapa, Pak? Anak keturunan Adam alaihissalam. Maksudnya manusia. Innaka ma da'utani warjautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai manusia, bila engkau berdoa kepadaku, ingat ada kalimat di sini, berdoa kepadaku, berarti jangan berdoa kepada selain Allah. Warjautani, dan engkau hanya berharap kepadaku, engkau tidak jadikan harapanmu bersandar kepada selainku, kata Allah. Ghafartu laka ma kana, aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wala ubali, dan aku enggak peduli lagi, kata Allah. Jadi Allah Ta'ala kalau memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, la ubali, aku tidak peduli lagi dengan yang pernah engkau lakukan sebelum-belumnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat hambanya pada masa lalunya. Ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia berdoa berharapnya hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala ampuni. Dan Allah Ta'ala katakan wala ubali, aku tidak peduli lagi sebelum-belumnya. Berbeda mungkin dengan manusia, ya Pak, ya. Kita terkadang mungkin bisa memaafkan orang lain, tetapi terkadang masih tersisa, ya. Tersisa apa, Pak?
ya, mungkin tersisa rasa tidak senang kepada orang tersebut, tidak suka kepada orang itu, ya, walaupun kita dimaafkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala wala ubali, nah, udah enggak peduli lagi, Pak. Walaupun hamba itu penuh dengan dosa, kesalahan, kemaksiatan, kalau dia bertaubat kata Allah, aku ampuni dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu yang dia miliki. Kemudian, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, firman Allah, "Lau balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Kalau sekiranya engkau memiliki dosa-dosa yang dosamu itu mencapai awan, ya, 'anana as-sama', ya. Jadi kalau ini ungkapan kiasan sebenarnya, Pak. Ini maknanya kira-kira, Pak, kalau sekiranya manusia punya dosa yang begitu banyak, sampai saking banyaknya sampai seukuran naik ke awan, kata Rasulullah SAW, ananas sama, saking banyak dosa kesalahannya. Thumma astaghfartani, tapi engkau datang kepadaku dalam keadaan beristighfar, bertaubat kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, ya, aku ampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan aku tidak pedulikan lagi apa yang telah kau lewatkan sebelum-belumnya. Ya bani Adam, wahai manusia, firman Allah, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau engkau sekiranya memiliki dosa, seperti apa kata Allah Ta'ala? Seperti memenuhi bumi ini. Kalau tadi setinggi apa, Pak? Awan, mencapai puncaknya awan. Kalau ini sekarang, kalau ada orang yang punya dosa, memenuhi bumi ini. Jadi bumi ini penuh dengan dosa orang tersebut. Tetapi engkau datang kepadaku, kata Allah, la tusyrik bi syai'an, sedangkan engkau tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepadaku, firman Allah. Mungkin dosanya bukan dosa selain, maksudnya dosa syirik, dosa ini, dan seterusnya, tapi bukan merupakan dosa kesyirikan kepada Allah Ta'ala. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan berikan kepadamu ampunan memenuhi bumi itu juga, firman Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terpenting dari hadis ini, para jamaah, yang pertama adalah berdoa itu adalah disertai dengan rasa berharap kepada Allah, ya, berharap supaya doa-doanya dikabulkan. Mohon maaf, berdoa tidak hanya sekedar mengangkat kedua tangan, bukan hanya sekedar meminta kepada Allah, tapi disertai dengan rasa berharap kepada Allah, ya. Sehingga antara yang diucapkan ketika kita berdoa, yang diucapkan harus benar-benar dihadirkan juga hati ketika berdoa. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang berdoa, kata Rasul, min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Apa artinya hati yang lalai? Lisannya berdoa, tetapi hatinya tidak meresapi itu doa, tidak menghayati, memaknai itu doanya. Itu namanya qalbun ghafil, ya, hati yang apa? Hati yang lalai, ya. Dia berdoa kepada Allah secara lisan, tetapi hatinya tidak meresapi doa permohonannya, ya. Nah, ini menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Jadi berdoa kepada Allah disertai dengan rasa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.